Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surur Rafilah, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil anotasi bibliografi dari 4 artikel yang telah saya dapatkan dengan tema Kurikulum Internasional Matematika untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Review Jurnal Internasional. Baik, kita mulai. Artikel yang pertama yaitu berjudul Are Mathematics Curricula Harmonizing Globally Over Time? Evidence from TIMSS National Research Coordinator Data. Jadi, artikel ini berjudul Apakah kurikulum matematika harmonisasi secara global seiring waktu? Bukti dari data Koordinator Penelitian Nasional TIMSS. TIMSS dalam bahasa Indonesia yaitu kecenderungan dalam pembelajaran matematika dan sains internasional, atau singkatan dari TIMSS yaitu Trends in International Mathematics and Science Study. Nama jurnal ini yaitu Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. Jurnal ini diterima pada tanggal 29 Maret 2018. Kemudian mungkin direvisi dan diterima kembali pada tanggal 30 Mei 2018 dan pada akhirnya dipublikasi secara online pada tanggal 6 September 2018. Penulisnya atau penelitinya ada 2 orang, yaitu Stephen J. Hansen dan Kajsa Yang Hansen. Sekarang kita masuk ke anotasi bibliografi yang telah saya buat. Pada artikel ini menerangkan tentang apakah kurikulum matematika nasional dalam sistem pendidikan yang berbeda selaras dari waktu ke waktu. Kontribusi artikel untuk literatur ada 3, yaitu mengeksplorasi data TIMSS yang kurang digunakan dari Koordinator Penelitian Nasional untuk menjelaskan kurikulum cakupan lintas negara dari waktu ke waktu. Ada perbedaan negara antara subdomain matematika sehubungan dengan cakupannya di kurikulum matematika, dan ada indikasi tren harmonisasi secara umum, di mana kurikulum negara menjadi semakin meningkat serupa sehubungan dengan cakupan topik matematika. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penulis menggunakan data dari Trends in Mathematics and Science Study atau TIMSS. Penulis menggunakan data 2003, 2007, 2011, dan 2015. Penulis menganalisis yang terfokus pada informasi tentang sejauh mana kurikulum matematika nasional membahas topik-topik tertentu dalam subdomain matematika yang diuji dalam TIMSS kelas 8. Artikel ini menemukan indikasi harmonisasi umum sehubungan dengan jumlah topik yang dibahas dalam kurikulum negara dari waktu ke waktu, sehingga berkontribusi pada diskusi implikasi kebijakan kurikulum global. Sekarang kita ke artikel yang kedua. Yaitu dengan judul Exploring Teachers' Description of Ways of Working with the Curriculum in Teaching Mathematics and Statistics. Maksudnya, menjelajahi deskripsi guru tentang cara bekerja dengan kurikulum dalam pengajaran matematika dan statistik. Nama jurnalnya yaitu African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education. Peneliti ada 3 orang, yaitu Odeta Umugiranez, Sarah Bansilal, dan Delia North. Sekarang kita ke anotasi bibliografinya. Artikel yang kedua tadi berfokus pada laporan guru tentang bagaimana mereka mengintegrasikan dokumentasi kurikulum dalam pengajaran konsep matematika dan statistik.
peneliti memeriksa strategi yang dikutip oleh guru tentang bagaimana mereka bekerja lintas kurikulum. Lintas kurikulum itu yang tadi matematika dan statistik untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran konsep matematika dan statistik. Guru diminta untuk menunjukkan tingkat pengguna pernyataan kurikulum nasional mereka. Artikel ini menemukan bahwa respons paling umum oleh hampir seperempat guru adalah deskripsi strategi yang digunakan untuk mengajarkan konsep tertentu. Artikel ini juga menunjukkan bahwa tingkat penggunaan kurikulum oleh guru dimoderasi oleh faktor usia. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara guru partisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional dan kecenderungan mereka untuk menggunakan kurikulum. Terakhir, peneliti ini menegaskan bahwa jika guru mendapatkan lebih banyak pelatihan tentang kurikulum, maka guru akan menjadi pengguna kurikulum atau mahir dalam menggunakan kurikulum. Artikel yang ketiga yaitu berjudul Discrete University Collaboration to Support Reform-Based Mathematics Curriculum Implementation. Maksudnya, kolaborasi kabupaten universitas untuk mendukung berbasis reformasi implementasi kurikulum matematika. Nama jurnalnya yaitu Journal of Mathematics Education at Teachers College. Penulis ada 3 orang yaitu Kelly Gomez Jackson, Amy L. Nebesniak, dan Theodore J. Rapnoe. Sekarang kita masuk ke anotasinya. Yaitu artikel ini membahas bagaimana kemitraan antara dua universitas negeri dan swasta. Masing-masing kabupaten menghasilkan penciptaan dan implementasi program pascasarjana untuk guru yang ditargetkan pada kurikulum dan instruksi khusus untuk setiap kabupaten. Komponen kursus umum antara kedua kemitraan universitas negeri dan swasta diidentifikasi dalam bidang penelitian matematika, praktik, dan advokasi kepemimpinan. Advokasi ini maksudnya cara untuk menjadi pemimpin dan terbukti berperan dalam mendukung reformasi pengajaran dan mendorong perkembangan berkelanjutan. Implikasi untuk kemitraan kolaboratif, kurikulum implementasi, dan pembahasan dalam artikel. Artikel yang terakhir yaitu berjudul Influence of TIMSS Research on the Mathematics Curriculum in Serbia, Educational Standards in Primary Education. Maksudnya, pengaruh waktu penelitian pada kurikulum matematika di Serbia, standar pendidikan dalam pendidikan informal. Nama jurnalnya yaitu The Teaching of Mathematics. Penulisnya hanya 1 orang, yaitu George M. Kadijevic. Sekarang kita ke anotasinya. Anotasinya yaitu, artikel ini meneliti bagaimana TIMSS telah mempengaruhi perubahan dalam kurikulum matematika di Serbia dalam pendidikan dasar. Artikel ini pertama menyajikan secara singkat hasil TIMSS dari peserta didik Serbia yang menyerukan peningkatan kurikulum, namun memberikan ringkasan dari perubahan ini mengenai standar pendidikan untuk akhir pendidikan dasar. Peneliti memberikan beberapa saran untuk peningkatan, di antaranya, untuk mengurangi sifat tingkat pencapaian yang tumpang tindih, pendidik harus fokus pada 4-5 perilaku kognitif dominan yang menjadi ciri setiap tingkat, dan terutama perilaku ini harus diaktifkan melalui penerapan persyaratan. Ketika pengembangan standar dimulai dengan perilaku, pendidik dapat lebih menentukan persyaratan ini dan mengembangkan tugas untuk menilai pencapaian mereka. Dengan perilaku domain ini dalam pikiran, pendidik juga harus menghindari hanya memiliki 2 atau 3 persyaratan untuk beberapa konten area pada tingkat pencapaian tertentu.
yang akan membatasi keanekaragaman tugas penelitian yang diterapkan. Peneliti berpendapat sesuai standar pendidikan harus terus diperiksa dan ditingkatkan. Sekian anotasi bibliografi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon kritikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.